Selasa 9 Maret 2021, Prapaskah ketiga. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Asaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Jika kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Ziarah batin. Kemudian untuk meminta maaf pertama-tama membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kekilafan kita. Kita harus mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kesalahan kita di hadapan orang yang telah kita lukai dan harus rela serta bersedia menanggung akibat perbuatan itu. Semangat itulah yang ditunjukkan Azaria dalam bacaan pertama. Perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan wajah-Mu yang kami cari. Sementara soal memaafkan akan lebih sulit karena berhubungan dengan rasa sakit, entah itu fisik ataupun psikis. Dalam hidup, sebuah relasi yang dibangun sekian lama tiba-tiba saja harus robek, pecah dan hancur karena ego dan ketelodoran. Air mata pun menggenang basah di pelupuk mata dan hati kita yang terluka dalam dan perih. Kita pun semakin sulit memberi maaf. Kita hanya diam dan membiarkan luka itu bernanah. Kita tidak mau bergerak untuk memaafkan. Kita hanya memaafkan setengah hati. Maka dalam memberikan pengampunan, Yesus mengajarkan bahwa kita harus seperti Bapa. Dia memberi pengampunan secara bebas dan murah hati sebagai anak-anak Bapa. Kita pun demikian, karena kita pun sudah diampuninya secara tak terbatas. Bapa, sembuhkanlah kami dari luka-luka yang kami alami sepanjang hidup ini. Amin.